Jadi saya bertanya, dalam diri saya bertanya apakah Indonesia akan berani main seperti adik-adiknya kemarin di kualifikasi Piala Asia U20. Berani main dengan 3 center back, berani main dengan progresif, berani main build up, berani main possession, kontrol, tekan lawan gitu loh, agresif. Karena itu yang membuat sepak bola atau publik menjadi sangat terhibur, menarik, lalu melihat sebuah progres dari penampilan timnas. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Malam ini Indonesia akan menghadapi Curaçao dalam pertandingan uji coba FIFA Match Day. Akan berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api, yang ini tidak ada kontroversi karena sejak awal memang sudah ditetapkan Gelora Bandung Lautan Api. Yang kedua, tanggal 27 September tetap di Pakansari. PSSI luar biasa konsisten dengan pilihannya. Meski sempat menimbulkan kontroversi akan menggunakan JIS di Jakarta. Tapi sudahlah, itu episode kemarin. Sekarang kita lihat bahwa Indonesia tampaknya begitu luar biasa atmosfernya, optimisme yang sangat tinggi menghadapi Curaçao, negara dari Kepulauan Karibia. Konfederasinya berarti CONCACAF. Peringkatnya lebih baik dari Indonesia, FIFA rankingnya 84, Indonesia sendiri adalah 155. Tapi karena begitu optimisnya, apalagi kemarin baru lolos ke putaran final Piala Asia U20 asuhan Sinteyong, begitu luar biasanya dukungan publik dan juga media kepada Sinteyong, sehingga saya mendapati atau membaca berita yang cukup menarik kemarin Jumat. Jadi kemarin Jumat saya baca sebuah judul berita yang sangat menarik. Judulnya seperti ini: kalahkan Curaçao, FIFA ranking timnas Indonesia gusur 4 negara. Jadi bayangin, pertandingannya hari ini, hari Jumat, judulnya sudah sangat optimis, sudah sangat melampaui kejadiannya. Kejadiannya belum terjadi, beritanya sudah memprediksi bahwa Indonesia akan menang dari Curaçao. Sebuah prediksi yang optimis memang, walaupun menurut saya sih judulnya melampaui kejadian, karena kejadiannya belum berlangsung. Jadi kalau analoginya atau metaforanya atau hiperbolanya seperti penembak yang lebih cepat dari bayangannya. Lucky Luck kalau yang tahu itu. Generasi saya kali ya. Jadi lebih cepat menembak daripada bayangannya. Itulah berita media di tanah air menyambut FIFA Matchday Indonesia lawan Curaçao. Sangat optimis, dukungan yang luar biasa terhadap timnas Indonesia menghadapi negara dari Kepulauan Karibia yang berperingkat FIFA lebih baik dari Indonesia. Poin saya sebetulnya adalah kita mulai dari bagaimana penampilan timnas U20 kemarin yang jadi juara grup setelah sempurna 3 kali menang dari Timor Leste, dari Hong Kong, dari Vietnam, dan lolos ke putaran final Asian Cup U20 di Uzbekistan tahun depan. Yang menarik, yang menjadi apresiasi catatan saya dari timnas U20 kemarin adalah formasi 3-4-3 yang dimainkan oleh Sinteyong. Saya paham bahwa di era sepak bola modern sekarang yang namanya formasi itu tidak pernah rigid, tidak pernah kaku, tapi semuanya dengan fleksibilitas. Fleksibilitas itu adalah antara ketika memegang bola dan ketika tidak memegang bola. With the ball or without the ball. Kan seperti itu. Kalau kita bicara tentang konkretnya di lapangan, fleksibilitas itu seperti apa sih? Fleksibilitas itu adalah bagaimana organisasi permainan, formasi permainan tim Indonesia saat memegang bola, lalu bagaimana saat kehilangan bola atau without the ball. Jadi itu fleksibilitas. Tetapi secara keseluruhan formasi baku yang dimainkan oleh timnas U20 kemarin adalah 3-5-2, artinya memainkan 3 center back. 3 center backnya adalah Muhammad Ferrari sebelah kanan, Robbie Darwish, Dimas Pamungkas. Itu 3 center back yang tampaknya menjadi pilihan utama. Biasanya ini agak di luar dugaan karena tidak lazim. Biasanya main dengan 4 back. Sinteyong sejak datang Sinteyong. Lalu mainkan dengan wingback, ada Kakang di sini, lalu digantikan Alfrianto Nico, di kiri ada Frankie Misa.
Di tengahnya dua, Arkan Fikri, lalu juga ada Janadin Faris atau Marcelo Ferdinand. Lalu di depannya kan tiga tuh, Hoki Caraka atau Rabani Taslim didampingi oleh Beri Santoso, didampingi oleh Ginanjar. Jadi 3-4-3. Nah, dengan 3-4-3 itu yang menarik juga adalah soal kepercayaan diri. Kontrol permainan yang akhirnya bisa dikuasai oleh timnas Indonesia. Jadi secara kualitas timnas kita memang ofensif, atraktif, menyerang. Seperti itu. Berani build up dari bawah, positionnya bagus, progression naik ke depan. Seperti itu. Bukan sudah sempurna, tetapi gambaran karakter identitas mainnya kelihatan. Seperti sepak bola modern yang menjadi tren di dunia. Berani pegang bola, build up, kuasai, dikte, dominasi, kontrol. Itu jauh lebih bagus. Ketimbang waktu Piala AFF senior kemarin lawan Vietnam di babak penyisihan, retreat turun. Artinya 70% pertandingan banyak berkutat di wilayah pertahanan sendiri. Tapi kemarin gambaran itu sirna karena sejak awal berani main bola, berani pegang bola, berani build up, berani menekan, berani mengontrol, berani pressing lawan. Ini sebuah perubahan yang buat saya menyegarkan. Timnas Indonesia mainnya nggak reaktif, nggak pasif, tetapi aktif. Timnas Indonesia yang mau kontrol bola, yang mau pegang bola, yang mau rebut bola. Itu kurang lebih gambaran waktu Timnas U20 kemarin ketika memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 Uzbekistan. Yang jadi pertanyaan saya menjelang nanti malam lawan Curaçao, apakah di Timnas Indonesia senior Sinteyong juga berani memainkan cara bermain, gaya bermain yang mirip atau persis sama dengan Timnas U20 kemarin. Katakanlah main dengan 3 center back, mengandalkan 2 wing backnya, lalu mengandalkan 3 penyerang di depan gitu loh. Maksud saya, apakah Sinteyong akan tetap memainkan gaya ortodok bagi Timnas Indonesia yang selama ini kita lihat lebih banyak reaktif dalam pertandingannya, banyak menunggu, merebut bola di wilayah permainan sendiri, lalu melepaskan counter attack cepat. Launch counter attack. Apakah akan bermain seperti itu? Ataukah akan bermain dengan gaya seperti Timnas U20? Kan pertanyaan awamnya, kalau Timnas U20 aja bisa memainkan, menerapkan pola seperti itu, 3 center back dan dominan kontrol permainan, pressing permainan, masakah timnas seniornya, kakak-kakak seniornya tidak bisa menerapkan gaya yang sama? Kan seperti itu. Ini sebetulnya pertanyaan yang menarik yang membuat saya penasaran dan tidak sabar untuk nanti menunggu nanti malam lawan Curaçao. Berani nggak main dengan sangat progresif, dengan sangat positif, berani kontrol permainan dengan memainkan pola gaya yang mirip atau persis sama dengan Timnas U20 kemarin. Karena kalau kita bicara soal 3 center back, sangat mungkin juga Timnas Indonesia main dengan 3 center back. Pilihannya ada Fahrudin, ada Rizky Ridho, ada Rahmat Irianto, ada Elkan Bagot. Mau siapapun di antara untuk main pertama di 3 center back sepertinya memungkinkan. Kalau kita bicara ketersediaan pemain. Di wing kanan, wing back kanan ada Asnawi. Di wing back kiri ada Pratama Arhan. Kan seperti itu. Ada Koko Ari, backupnya. Lalu di tengah kan ada Maklok, ada Ricky Kambuaya, ada Marcelino Ferdinand, ada Sahrian Abimanyu. Ini menarik untuk ditunggu. Berani nggak senior-senior itu main seperti adiknya, seperti Janadin Faris, seperti Arkan Fikri, seperti Marcelino Ferdinand. Lalu 3 striker di depan. Karena kalau kita bicara dengan 3 back 3-4-3, kemarin wingnya itu adalah wing backnya. Jadi di depan itu adalah striker, hanya yang satu bergerak dari kiri, yang satu bergerak dari kanan. Jadi apakah di depan misalnya Dimas Derajat akan didampingi oleh Sadi Ramdhani kah? Akan didampingi Yakob Sayuri kah? Akan didampingi Witan Sulaiman kah? Akan didampingi Egy Melgiansyah kah? Jadi secara komposisi, secara materi memungkinkan. Tinggal apakah Sinteyong berani memainkan gaya yang sama, pola yang sama, prinsip dan filosofi bermain yang sama? Enggak. Karena kalau seperti itu berarti ada sebuah peningkatan kualitas ketimbang misalnya waktu tim nasional lawan di AFF kemarin.
yang katakanlah jadi di pressing, nggak keluar dari pressing lawan ketika lawan Thailand di final, lalu sebelumnya di penyisihan grup turun retreat, sangat fokus defensif, sangat bertahan gitu loh, hanya mengandalkan serangan balik. Apakah gaya itu yang akan masih diterapkan? Ini dengan tidak terlalu memperhitungkan Curaçao ya, maksudnya saya tidak terlalu memfokuskan mempertimbangkan Curaçao dulu gitu loh. Saya lebih fokus pada bagaimana timnas Indonesianya dulu. Jadi fokus pada internal tim kita ini, pada cara bermain tim kita ini, seperti itu. Karena bukan apa, seperti saya buka tadi di depan, bahwa atmosfernya, hawanya begitu sangat positif, sangat optimis dengan timnas Indonesia. Jadi saya bertanya, apakah dalam diri saya bertanya, apakah Indonesia akan berani main seperti adik-adiknya kemarin di kualifikasi Piala Asia U20. Berani main dengan 3 center back, berani main dengan progresif, berani main build up, berani main possession, kontrol, tekan lawan gitu loh, agresif. Karena itu yang membuat sepak bola atau publik menjadi sangat terhibur, menarik, lalu melihat sebuah progres dari penampilan timnas. Itu yang akan saya bagikan. Poinnya adalah tentang pertanyaan itu, yang menjadi rasa penasaran yang mungkin akan terjawab nanti malam. Apakah Indonesia akan main dengan 3 center back, ataukah Indonesia akan tetap main dengan gaya yang sama seperti kemarin-kemarin? Ini yang menarik untuk ditunggu. Nah, kalau kita bicara prediksi, karena begitu banyak optimisme yang terlampir di media massa sebagai perwakilan dari publik bola, saya mencoba mendudukan secara profesional objektivitas, karena ini dua. Jadi 2 FIFA Matchday, 2 uji coba dengan dengan lawan yang sama, ini menurut saya prediksinya, penentuannya akan ada di pertandingan pertama. Gitu loh. Jadi apakah tim Indonesia akan menang sangat terbuka. Terutama di leg kedua, di Pakansari. Di Pakansari, prediksi saya, dugaan saya lah, itu Indonesia akan bisa meraih kemenangan. Atau pokoknya salah satu bisa diambil menang oleh timnas Indonesia karena 2 leg seperti ini. Kenapa seperti itu? Ya, orang bola paham lah jawabannya. Seperti itu. Karena kalau teknis nanti kita hitung-hitungan antara timnas kita dengan timnas lawan. Tapi kalau ada faktor lain namanya non-teknis. Nah, kalau bicara tentang non-teknis, saya menduga, saya memprediksi salah satu dimenangkan oleh timnas kita. Dan kecenderungan itu saya lihat di leg kedua, di pertandingan kedua FIFA Matchday di Pakansari. Sekian isu yang saya angkat hari ini menjelang FIFA Matchday Indonesia lawan Curaçao nanti malam. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.